Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Jumat 17 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, marilah kita menyiapkan hati dengan sepenuhnya. Kita sering melihat tindakan seseorang, lalu dengan cepat menyimpulkan seperti apa pribadinya. Kita merasa sudah mengetahui persoalannya, meskipun yang tampak di hadapan kita baru sebagian kecil dari seluruh cerita. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi melihat para murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Mereka langsung menilai bahwa para murid telah melanggar aturan. Yesus justru melihat hal yang tidak mereka pedulikan. Para murid sedang lapar. Melalui sabdanya, Yesus mengajak kita untuk tidak terburu-buru menghukum. Sebelum menilai, kita perlu belajar memahami keadaan dan pergumulan orang lain. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini para murid Yesus merasa lapar. Dan ketika mereka melewati ladang gandum, kemudian memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Bagi orang-orang Farisi, tindakan itu langsung dianggap sebagai pelanggaran hari Sabat. Mereka melihat apa yang dilakukan para murid, tetapi tidak berusaha memahami mengapa mereka melakukannya. Orang-orang Farisi melihat kesalahan, sedangkan Yesus melihat kebutuhan manusia yang sedang lapar. Yesus tentu tidak mengajarkan bahwa peraturan boleh diabaikan. Aturan tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kebaikan bersama. Namun melalui sabda, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus mengingatkan bahwa ketaatan kepada aturan tidak boleh membuat hati kita menjadi keras. Pesan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang datang terlambat, kita mungkin segera menganggapnya tidak disiplin. Saat sebuah pesan tidak dibalas, kita begitu mudah merasa tidak dihargai. Kita melihat perilakunya, tetapi belum tentu mengetahui keadaan yang sedang dihadapinya. Ada seorang ibu yang merasa kesal karena anak remajanya pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar tanpa menyapa. Ia hampir memarahinya, tetapi kemudian memilih mengetuk pintu dan bertanya dengan tenang. Ternyata
Anak itu baru saja mengalami masalah di sekolah. Ia merasa malu, sedih, dan takut mengecewakan orang tuanya. Sikap anak itu memang kurang menyenangkan. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi, sang ibu dapat menanggapinya dengan cara yang berbeda. Teguran tetap diperlukan, tetapi diberikan setelah anaknya merasa aman untuk bercerita. Disitulah belas kasih bekerja, bukan membenarkan kesalahan, melainkan memahami seseorang sebelum menentukan sikap. Terkadang satu pertanyaan yang lembut jauh lebih menolong daripada nasihat yang panjang. Apa yang sedang kamu alami? Atau adakah yang bisa saya bantu? Dapat membuka pintu hati yang sebelumnya tertutup. Kita perlu mengakui bahwa menilai jauh lebih mudah daripada memahami. Untuk menilai, kita hanya memerlukan apa yang terlihat. Untuk memahami, kita harus bersedia berhenti sejenak, mendengarkan dan memberi ruang kepada orang lain untuk menjelaskan. Hal yang sama juga terjadi di media sosial. Kita membaca satu kalimat atau melihat potongan video, lalu merasa sudah mengetahui seluruh persoalannya. Komentar segera ditulis, cerita diteruskan, dan nama seseorang dapat rusak sebelum ia memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan. Belas kasih mengajak kita menahan diri agar tidak menambah luka melalui penilaian yang tergesa-gesa. Memahami bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan. Anak yang keliru tetap perlu dibimbing. Teman yang menyakiti kita mungkin perlu ditegur. Dalam pekerjaan, ketidakdisiplinan juga harus diperbaiki. Namun teguran yang lahir dari kasih bertujuan menolong seseorang berubah, bukan mempermalukan atau menghancurkan harga dirinya. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, Tuhan sendiri memperlakukan kita dengan cara seperti itu. Ia mengetahui setiap kelemahan dan perjuangan yang tidak dilihat orang lain. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak membenarkan dosa kita, tetapi Ia juga tidak membuang kita. Tuhan mengajak kita kembali, memulihkan hati kita, dan memberi kesempatan untuk memulai lagi. Jika Tuhan begitu sabar memahami kita, marilah kita belajar untuk menunjukkan kesabaran yang sama kepada sesama. Berhentilah sejenak ketika amarah mendorong kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Pastikan kebenarannya sebelum meneruskan sebuah cerita. Dan berilah seseorang kesempatan menjelaskan daripada terburu-buru memberinya cap buruk. Hari ini kita dapat bertanya dalam hati, adakah seseorang yang sudah terlanjur kita nilai hanya dari satu tindakan atau satu kesalahan? Mungkin sudah waktunya kita mendekat, mendengarkan, dan melihat persoalan itu dengan hati yang lebih jernih. Kita memang tidak selalu dapat menyelesaikan beban orang lain. Namun, setidaknya jangan sampai kehadiran kita justru menambah berat beban yang sedang dipikulnya. Semoga sabda Tuhan hari ini melembutkan hati kita. Ketika melihat kekurangan seseorang, semoga kita tidak segera menghukum. Sebab di balik tindakan yang tidak kita mengerti, mungkin ada pergumulan yang belum sempat diceritakan. Sebelum menilai, cobalah memahami. Marilah kita menutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengenal setiap pergumulan dan kelemahan kami. Engkau tidak memperlakukan kami hanya berdasarkan kesalahan yang pernah kami lakukan, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan memulai kembali. Ampunilah kami karena sering terlalu cepat menilai sesama hanya berdasarkan apa yang tampak. Lembutkanlah hati kami agar mampu mendengarkan dengan sabar, memahami dengan jernih, dan menegur dengan kasih. Berilah kami kebijaksanaan agar tidak membenarkan kesalahan, tetapi juga tidak kehilangan belas kasih. Semoga perkataan dan sikap kami membawa penghiburan bagi yang terluka, menguatkan keberanian untuk berubah, serta menemani mereka yang merasa sendirian.
Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.